Yo, halo everybody, bagaimana kabarnya? By the way, gimana ya jadi selebgram yang hari-harinya dipenuhi dengan sponsor? Pasti banyak kali itu duit. Tapi apakah di balik itu semua ada orang lain ya yang menyetir atau memberikan paksaan demi duit lebih banyak yang mengalir? Entahlah, mungkin kisah ini bisa memberi jawaban. Yaudah yuk, mari kita simak saja alurnya. คนดูเราก็จะมีตัวตนแต่ต้องสังเวยอะไรบ้าง Dibuka dengan streamer yang cantik, ceria, serta menjadi idaman Halo Dek. Ya, inilah Jenny, seorang siswi sekolah good looking yang memiliki barisan barang untuk dipromosikan pada para penggemarnya. Dia tidak bekerja sendiri, ada dua orang tuanya yang menghandle seluruh kebutuhannya, termasuk jadi spion saat mengerjakan tugas sekolah di APK Bigo Live. Namun ramainya hari ini tidak seperti biasa, ada kasus bundir yang digagalkan Pak Ladusing, sehingga live sepi karena ditinggal pindah haluan. Dikala yang lain pergi, hanya tersisa fans yang stay menunggu dengan nickname N. Ya, sudah pasti kita tahu, pasti itu jagoan kita. แล้วอย่างเงี้ยเราจะได้เดียวเองแล้วถ้าเกิดเบี้ยวไม่ทำ รอพ่อแป๊บเดียว โอเค สวัสดีม่อนข้อมือที่เจ็บอ่ะ เป็นไงบ้าง หายยังที่แม่ไม่สบายเป็นยังไงบ้าง Hari-hari Jenny terlihat sangatlah ramah. Itulah salah satu alasan viewer Jenny setia dan kagum akan kerendahan hatinya, yang tetap mau menyapa walaupun berada di atas daun. ขอโทษนะ นี่ที่นั่งเราอ่ะ เจนนี่เอ็กซ์ใช่ไหมอ่ะ Ketika Jenny telah tiba di kelas, ternyata kursinya telah ditempati Nano. Dengan rasa tidak enak, ia tak mampu menolak permintaan Nano untuk duduk di belakang saja. Lantaran si Nano adalah fans beratnya yang tak lain bernick N. Di sini Nano menjadi stalker yang handal, di mana ia tahu seluk-beluk bahkan keadaan Jenny yang tetap saja ceria. Padahal faktanya ia tertekan akan aturan yang telah dibuat agar ia tetap terlihat menawan. นี่เธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า Dan Nano siap pasang telinga jikalau ia ingin curhat. นะว่าเชนไม่ได้อยากนั่งตรงนี้หรอกกับนันโนะเชนจะพูดสิ่งที่เจนรู้สึกมาทางนี้หน่อยสินันโนะมีอะไรให้ช่วยอ่ะ ไหนหรอ ที่บอกมีอะไรจะให้ช่วยอ่ะ Dan benar saja ucapan si Nano. Dari bekal yang dibawa Jenny saja sudah jelas bahwa ia diawasi, bahkan tentang apa saja yang ia makan. Nano pun menawarkan sebuah bakaran angkringan, dan alhasil Jenny sangat menikmati cita rasanya. Nano pun menawarkan Jenny jika ia tetap bersama Nano, sudah dipastikan Jenny akan mendapatkan kehidupan sesuai yang ia inginkan, dan tidak ada aturan dan pengawasan. นันโนะจะเป็นเวลาที่ปลอดภัย ไม่เห็นอร่อยเลยรู้ไหม ต้องทำแบบเนี้ยโห Dan akhirnya Jenny curhat bahwasanya ia sangat muak akan kemunafikan yang membuat ia meyakinkan khasiat produk, padahal aslinya mah B aja. Dan salah satu yang membuat ia sangat bete adalah ketika hasil dari keringatnya yang seharusnya untuk membeli HP terbaru idamannya, malah dibelikan followers, supaya ia makin tenar dan makin banyak juga yang mengendorse. Jenny sangat muak akan keegoisan orang tuanya, sehingga ia berpikir lebih baik hidup tanpa orang tua seperti itu, sehingga ia bisa bebas layaknya orang biasa. Dan di sini Nano meyakinkan Jenny bahwa itu bisa terwujud. Ya, walaupun ya Jenny itu ragu lantaran gerak-geriknya selalu diawasi, bahkan ada GPS yang dikalungi, namun tentu saja itu isai di mata jagoan kita. Di sisi lain, orang tua Jenny merasa tenang karena anaknya telah terpantau dan aman lewat GPS. Namun ada suatu hal terjadi di mana sang putri melakukan streaming di jam yang lebih awal. Dan ketika dicek, Jenny mengungkapkan segala bentuk keunekannya yang selama ini ia alami atas segala bentuk tekanan dari orang tuanya. Merasa sang anak melakukan kesalahan besar, dan ditambah lagi viewer yang makin berhamburan membuat mereka naik pitam dan mencoba masuk ke kamar Jenny. Namun ketika dicek, loh, kok nggak ada?
Akhirnya, ending dari segala curhatannya adalah silaturahmi ke malaikat pencabut nyawa. Alhasil orang tua Jenny sangat histeris melihat itu, apalagi viral di sosial media. Ternyata ini adalah drama di mana Mbak Nano sebagai sutradaranya. Dan hasil dari acara syuting tersebut membuat berita viral seantero kota. นันโนหมายถึงแกล้งตังครับผม กลับแล้วค่ะ นะกว่าคนนี้ก็เป็นอิสระละ อิสระจนอยากเรียกตัวเองว่าอะไรล่ะ Akhirnya, Jenny mendapatkan identitas baru dan penampilan yang baru dengan sedikit restorasi outfit, membuatnya tampak seperti cabai-cabian ngantuk. Dan mengenai berita viral yang menimpa atas nama Jenny, Nano menenangkan Jenny bahwa berita tentangnya akan hilang seiring dengan bulu jembatan yang bergoyang. Jenny sendiri goyah mendengar hal itu lantaran ia akan tenggelam dan tak akan dikenali lagi seperti yang lalu. Namun biang kerok hadir kembali. Tiba-tiba, Yuri nongol di depan TV dengan informasi tempat di mana syuting tipu-tipu. Dan dengan aplikasi Bigo, ia mencoba membuka tabir dengan live. Takut jika dramanya terbongkar, Jenny sangat tremor. Namun beda dengan jagoan kita yang sama sekali tidak khawatir tentang juniornya itu. Hari demi hari, rasa kepo Jenny terhadap Yuri semakin membara. Ia menjadi viewer di acara live Yuri. Entah info dari agen mana, Yuri dapat menghubungi Jenny dengan sangat mudah. Yuri pun mengajak Jenny menemui di atas gedung. Dengan informasi akurat di mana bengkel dan dokumentasi paparazzi, Jenny diinstruksikan agar tidak berkomunikasi dengan Nano. Jika tidak, ia akan makin terjerumus ke arah yang lebih dalam. แต่ว่านะ แค่หนีไปอย่างเดียว ไปไหนมาหรอ อิสระอะไรอยู่แต่ในห้อง ไม่เห็นจะสุข Setibanya di hotel, Nano telah menunggu Jenny dengan senyuman scary di hadapan TV mati. Ia meminta Jenny untuk tenang dan masalah akan segera selesai. Jenny di sini hanya merasa rindu akan suasana rumah, tapi sayang 1000 kali sayang. Karena request Jenny tempo lalu, sekarang ia telah di kick out dari kakak. จะไม่มีโอกาสได้กลับไปหาพ่อแม่ของตัวเองอีกแล้ว ทุกวันเนี้ยไม่เห็นต้องมีพ่อแม่เลย Hari demi hari membuat Jenny makin terbebani, apalagi live Yuri yang semakin menjadi-jadi. Akhirnya dari segala keputusan itu adalah menyingkirkan Nano dari hidupnya. Jenny yang tremor ditenangkan oleh Yuri. Ia juga diberi solusi berupa rangkaian drama, seolah-olah ini adalah upaya pembelaan dari upaya pembunuhan. Jenny pun kembali membuka live-nya, ditemani juga oleh Yuri. Di sini ia menceritakan kronologi tipu-tipu yang menimpanya. Namun para viewer mengecap Jenny sebagai penipu. Bagaimana tidak? Menurut mereka, apa yang telah dilihat Jenny yang asli telah pulang dan kembali menyapa para penggemarnya. Dan siapa yang dimaksud sebenarnya? Ternyata jagoan kita epic comeback. Dengan entah pakai ilmu dari mana, Jenny yang asli digantikan Nano. Dan begitu juga sebaliknya, Jenny juga kaget orang tuanya melihat ia sebagai Nano. นี่เจนเองไงคะ เจนลูกนึกก็นั่งอยู่ตรงนี้ละอย่างงู้นอย่างงี้ทำอาหาร Nano sendiri dengan santai di meja makan menjadi kompor di hati Jenny, di mana ini semua adalah permintaan Jenny yang tidak mau lagi hidup bersama orang tuanya. Dan kamera tersembunyi telah disiapkan untuk memberikan konsumsi bagi viewernya. ได้ด้วยการส่งหัวใจนะคะ Dan karena dunia terbalik, akhirnya Jenny ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pembunuhan yang ia rancang sendiri terhadap Nano. Jenny sangat sedih dan melontarkan kata-kata menyedihkan terhadap Nano yang seketika membuat Nano serasa bersalah. Rasa bersalah itu membuat ia melemah dan Yuri peka terhadap masalah itu dengan bukti luka Nano yang tidak kunjung sembuh. Dan ini berarti Nano harus menyiapkan diri lantaran eranya akan digantikan. Dan episode kali ini pun selesai.
Apakah makhluk seperti Nano akan melemah dan binasa jika rasa kemanusiaan terhadap orang yang mempunyai mindset yang salah membuatnya merasa bersalah karena telah dibalas? Yuri sendiri sangat yakin akan spekulasi yang mempunyai bukti luka di leher Nano. Lebih tepatnya, kita tunggu saja fakta di episode terakhir. Oke, segitu saja hari ini. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk bersenang-senang.